Selanjutnya yaitu nomor 2 untuk soal UAS Fisika Komputasi. Akan saya coba untuk share screen. Nah, berikut ini merupakan soal nomor 2 untuk UAS Fisika Komputasi. Adapun di soal nomor 2 ini kita akan menggunakan ChatGPT untuk mencari yang pertama ada teori gelombang, kemudian yang kedua ada soal gelombang yang diselesaikan menggunakan program Octave. Untuk langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama ada setiap proses pengerjaan silakan divideokan, kemudian didiskusikan dengan ChatGPT tentang gelombang, keadaan room chat harus dalam keadaan new chat atau chat masih kosong. Kemudian kita juga diskusi berkaitan dengan gelombang sekuat mungkin bagaimana gelombang secara fisik, kemudian bisa bertanya bagaimana analitiknya, kemudian bagaimana numeriknya dan solusi. Kemudian yang keempat ada juga kita meminta ChatGPT untuk mengeluarkan satu persamaan gelombang. Lihat pada persamaan gelombang apakah sama dengan materi kuliah yang telah disampaikan atau tidak. Kemudian jika yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu merupakan persamaan Schrödinger, maka itu yang akan kita pelajari. Kemudian jika yang dikeluarkan ChatGPT itu persamaan yang lain, maka itu juga harus yang kita pelajari. Dan selanjutnya jika sudah muncul persamaan analitiknya, maka kita ajak diskusi lagi ChatGPT tentang persamaan numeriknya. Jadi dari persamaan analitik ini kita akan ubah ke bentuk numerik. Kemudian yang ketujuh meminta ChatGPT untuk membuatkan satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan. Nah, dari soal yang telah muncul tersebut kita juga meminta untuk jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Kemudian dari bentuk numerik ini kita salin codingannya dari ChatGPT ke oktav yang masih kosong. Kemudian ketika ada pesan error atau ada hal yang tidak sesuai, maka kita tanyakan lagi ke ChatGPT mengapa bisa error, kemudian mengapa tidak muncul gambar dan sebagainya, hingga kita memperoleh informasi-informasi yang kita gunakan atau yang kita perlukan. Oke, berarti sekarang kita langsung ke room chat untuk ChatGPT-nya. Yang pertama kita akan coba tanyakan makna gelombang itu sendiri secara fisis. Oke. Oke, jadi untuk makna gelombang secara fisis ini dapat merujuk dalam konteks tergantung pada bidang ilmu yang dibahas berikut beberapa yang terkait dengan gelombang fisis secara fisis.
ada beberapa jenis gelombang di sini. Yang pertama ada gelombang mekanik. Tentunya gelombang mekanik ini sering kita dengar juga kan, di baik di SMP, SMA maupun dalam perkuliahan. Nah, perambatan energi ini melalui medium material seperti gelombang suara yang merambat melalui udara atau gelombang air di permukaan air. Gelombang ini memerlukan medium untuk merambat. Jadi intinya di gelombang mekanik ini, eh, gelombang kan memiliki sifat bisa merambat melalui medium atau tanpa medium lah. Untuk yang gelombang mekanik ini berarti suatu gelombang yang memerlukan medium untuk rambatannya. Kemudian yang kedua ini ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat melalui vakum dan tidak memerlukan medium. Kemudian yang ketiga ada gelombang partikel dalam fisika kuantum. Nah, dalam fisika kuantum ini partikel seperti elektron juga dapat menunjukkan sifat gelombang. Ini dikenal sebagai gelombang materi dan gelombang ini dijelaskan oleh fungsi gelombang kuantum. Fenomena ini terkait dengan prinsip dualitas partikel gelombang. Kemudian juga ada gelombang seismik. Gelombang seismik ini gelombang yang merambat melalui bumi akibat dari gempa bumi. Kemudian juga ada gelombang dalam optika. Nah, kalau dalam optika ini berarti gelombang cahaya. Kemudian kalau selanjutnya ada gelombang pada medan listrik dan magnetik. Jadi untuk gelombang pada medan listrik dan magnetik ini dapat dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Dengan gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik atau medan magnetik dan dapat merambat melalui ruang vakum, melalui ruang hampa atau ruang vakum. Oke, ini kan penjelasan dari beberapa jenis gelombang yang secara fisis. Kemudian kita akan minta untuk persamaan tiap-tiap eh, jenis gelombang ini. Kita akan coba lihat dari persamaannya dulu. Ini yang pertama, untuk jenis gelombang yang pertama ada gelombang mekanik. Untuk bentuk umumnya yakni Y sama dengan XT, sama dengan A sin KX minus Omega T plus V. V ini merupakan fase, beda fase. Kemudian untuk persamaan gelombang elektromagnetik sama, jadi persamaan gelombang mekanik dan persamaan gelombang elektromagnetik jika dilihat di sini tidak begitu memiliki bentuk yang sama. Di sini ada bergantung terhadap X dan T, di sini juga bergantung X dan T, di mana di sini sama-sama amplitudo A dan E0 sin KX minus Omega T plus V. Nah, untuk persamaan gelombang kuantum ini diberikan oleh persamaan gelombang Schrödinger, di mana I H bar dikalikan dengan do V per do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat C per do X kuadrat plus V dikalikan dengan C.
Ya, dari penjelasan awal tadi bahwa gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik kan dapat bergerak. Mungkin ini kita coba tanya, apakah semua gelombang itu berkaitan dengan perambatan? Bagaimana dengan gelombang kuantum di fisika kuantum? Oke, di sini jawabannya yaitu em, apakah semua jenis gelombang terkait dengan sesuatu yang dapat merambat? Di sini jawabannya iya. Umumnya semua jenis gelombang terkait dengan sesuatu yang dapat merambat. Gelombang adalah fenomena di mana energi atau informasi dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa perbedaan materi secara keseluruhan. Ini berlaku untuk berbagai jenis gelombang. Contohnya untuk gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang seismik, gelombang pada medan listrik dan magnetik, dan gelombang kuantum. Ya, mungkin yang menarik perhatian saya di sini untuk gelombang kuantum. Jadi untuk gelombang materi dalam fisika kuantum juga dapat dianggap sebagai gelombang meskipun sifatnya dapat lebih kompleks. Ini dapat merambat melalui ruang melibatkan fungsi gelombang. Karena kan kalau semisal kita lihat kalau gelombang mekanik kita juga tahu arah rambatan kayak misal bisa diamati secara langsung. Begitu juga dengan gelombang seismik dan gelombang-gelombang lain. Namun untuk gelombang kuantum ini kan kita masih eh, belum tahu maksud merambat di sini tuh yang bagaimana. Jadi sebentar, bagaimana gelombang kuantum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bergerak? Sesuatu dapat merambat. Di sini gelombang kuantum mengacu pada sifat gelombang partikel dalam mekanika kuantum, meskipun istilah gelombang digunakan, sifat gelombang ini tidak sama dengan gelombang klasik seperti gelombang suara atau gelombang elektromagnetik. Namun, dalam banyak aspek, dalam konteks gelombang kuantum, kita berbicara tentang fungsi gelombang yang umumnya dilambangkan dengan simbol psi. Nah, untuk fungsi gelombang ini atau psi dalam mekanika kuantum memberikan distribusi probabilitas di mana sebuah partikel dapat ditemukan dalam suatu sistem, namun partikel itu sendiri tidak merambat seperti gelombang klasik melalui medium. Sebaliknya, gelombang kuantum memberikan informasi tentang peluang di mana partikel dapat ditemukan. Ya, ini terdapat dua aspek utama yang menunjukkan bahwa gelombang kuantum dapat dikatakan merambat. Yang pertama, eh, ada perambatan probabilitas. Fungsi gelombang menggambarkan di mana partikel dapat ditemukan dengan probabilitas tertentu. Seiring waktu, fungsi gelombang ini berkembang sesuai dengan persamaan Schrödinger, kemudian memberikan evolusi distribusi probabilitas partikel. Jadi dalam arti perambatan mengacu pada perubahan dalam distribusi probabilitas partikelnya. Kemudian yang kedua, fenomenanya yaitu aspek utamanya interferensi dan difraksi kuantum. Seperti pada gelombang klasik, gelombang kuantum dapat mengalami efek interferensi dan difraksi. Ini berarti bahwa ketika dua atau lebih jalur probabilitas bertemu, mereka dapat saling memperkuat atau membatalkan, menciptakan pola yang mirip dengan gelombang klasik. Nah, jadi di sini meskipun istilah gelombang digunakan dalam konteks gelombang kuantum, paling untuk diingat
penting untuk diingat bahwa interpretasi ini adalah representasi matematis dan sifat partikel dalam mekanika kuantum dan bukan gelombang fisik yang merambat melalui ruang. Gelombang kuantum menyediakan alat matematis untuk memahami dan memodelkan perilaku partikel dalam dunia kuantum. Oke, jadi di sini ada perbedaan meskipun sama-sama gelombang, baik gelombang mekanik, gelombang kuantum maupun gelombang elektromagnetik, namun di sini terdapat perbedaan kalau dilihat dari sini. Jadi tidak merambat, bukan gelombang fisik yang merambat melalui ruang, berbeda dengan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Mungkin selanjutnya ini kita tanya untuk persamaan umum gelombang. Oh, sebentar. Ini kan karena terdiri dari beberapa jenis, seperti jenis-jenis gelombang yang sudah kita diskusikan tadi. Mungkin ini kita tanya dulu apa persamaan dan perbedaannya. Apa persamaan dan perbedaan dari gelombang klasik. Gelombang klasik. Klasik ini maksudnya untuk gelombang mekanik, elektromagnetik, dan gelombang partikel dalam kuantum. Jadi kita mengulik untuk persamaan dan perbedaan dari gelombang klasik maupun dari gelombang kuantum. Gelombang klasik ini seperti gelombang mekanik dan elektromagnetik dan gelombang partikel dalam kuantum memang memiliki beberapa persamaan, terutama dalam penggunaan istilah gelombang karena sama-sama gelombang, namun ada perbedaan mendasar dalam sifat dan interpretasi keduanya. Mari kita lihat untuk persamaan dan perbedaan. Yang pertama ini ada persamaan gelombang matematis yang untuk klasik, gelombang klasik dapat dijelaskan dengan persamaan matematis yang mencakup sifat-sifat gelombang seperti amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi. Untuk gelombang kuantum ini direpresentasikan oleh fungsi gelombang C yang memenuhi fungsi Schrödinger. Kemudian kesamaan yang kedua ada fenomena interferensi dan difraksi. Untuk gelombang klasik, seperti gelombang suara dan cahaya dapat mengalami efek interferensi dan difraksi. Untuk gelombang kuantum juga dapat mengalami efek interferensi dan difraksi. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, di sini ada empat perbedaan. Yang pertama, sifat fisiknya. Untuk yang gelombang klasik adalah gangguan fisik yang dapat merambat melalui medium material seperti udara atau air, atau melalui ruang hampa seperti gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk gelombang kuantum ini lebih merupakan fungsi probabilitas yang memberikan distribusi di mana partikel dapat ditemukan. Sifat partikel dapat dinyatakan dalam bentuk gelombang probabilitas. Kemudian untuk media perambatannya juga berbeda. Untuk gelombang klasik dapat merambat melalui medium
material atau ruang hampa tergantung pada jenis gelombangnya, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kalau gelombang mekanik maka dia membutuhkan medium untuk rambatannya. Namun untuk gelombang elektromagnetik dia bisa merambat melalui ruang hampa, jadi tidak memerlukan medium. Kemudian kalau gelombang kuantum ini memberikan informasi tentang peluang partikel ditemukan di suatu tempat, tetapi tidak merambat dalam arti fisik melalui ruang. Kemudian perbedaan yang ketiga ada fase dan amplitudo. Untuk gelombang klasik memiliki fase dan amplitudo yang dapat diukur secara langsung. Namun untuk gelombang kuantum, fase tidak dapat diukur dengan cara yang sama seperti gelombang klasik. Hanya probabilitas peristiwa pengukuran yang dapat diukur. Selanjutnya ada dualitas partikel gelombang. Yang pertama, untuk gelombang klasik tidak ada konsep dualitas partikel gelombang dalam gelombang klasik. Kemudian untuk gelombang kuantum menunjukkan dualitas partikel gelombang, yang berarti partikel dapat menunjukkan sifat seperti sifat gelombang maupun sebaliknya, yaitu partikel dapat memiliki sifat juga seperti gelombang. Nah, ini terus kemudian jika kita lihat dari perbedaan-perbedaannya ini dan persamaan, mengapa sih kok keduanya itu disebut sebagai gelombang? Yang pertama, ini dianalogikan secara matematis, meskipun sifat fisiknya memang berbeda, matematis, gelombang klasik dan gelombang kuantum dapat dijelaskan menggunakan persamaan gelombang yang serupa, seperti persamaan gelombang yang sinusoidal. Kemudian untuk efek gelombangnya, baik gelombang klasik maupun kuantum dapat memiliki efek gelombang seperti interferensi dan difraksi yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini untuk persamaannya tadi, dan dapat diukur dan diobservasi. Penting untuk diingat bahwa istilah gelombang digunakan sebagai analogi matematis dan konseptual untuk menjelaskan fenomena yang berbeda dalam fisika klasik dan kuantum. Meskipun konsepnya mirip dalam berbagai hal, interpretasi fisik dan sifat gelombang klasik dan kuantum berbeda secara fundamental. Oke, sekarang kita minta ChatGPT untuk memberikan kita suatu persamaan gelombang. Oke. Oke, di sini muncul persamaan gelombang F X T sama dengan A sin KX minus omega T plus C plus V, di mana untuk F X, T adalah fungsi gelombang yang bergantung pada posisi dan waktu, kemudian A ini merupakan amplitudo gelombang, untuk K bilangan gelombang, kemudian omega ini merupakan frekuensi angular, dan V merupakan fase awal atau beda fase. Ya, ini merupakan bentuk umum persamaan gelombang sinusoidal yang dapat diterapkan pada berbagai jenis gelombang, termasuk gelombang mekanik, kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang kuantum. Namun perlu dicatat bahwa sifat-sifat spesifik gelombang akan bergantung pada konteks fisik dan persamaan yang lebih rinci dapat diperlukan untuk menggambarkan gelombang dalam konteks tertentu. Oke, dari persamaan ini akan kita minta ke bentuk numerik. Persamaan numerik. Oke, ini kita coba untuk bahas dari awal.
kita baca dari awal. Untuk mewakili persamaan gelombang secara numerik, kita perlu mendekati fungsi sinusoidal menggunakan suatu metode diskretisasi. Salah satu cara umum untuk melakukan adalah dengan menggunakan metode gelombang numerik seperti metode beda hingga dan metode elemen hingga. Namun untuk tujuan demonstrasi, mari kita sederhanakan dan gunakan pendekatan sederhana menggunakan deret Fourier diskrit. Ini gelombang yang bentuk fungsi gelombang dalam bentuk numerik, secara numerik ada Fi sama dengan A sin K Xi minus Omega dikali dengan Tj plus V, di mana Fi-nya ini merupakan nilai gelombang pada titik diskrit I, kemudian untuk Xi-nya ini posisi pada sumbu X pada titik diskrit I, dan untuk Tj-nya ini waktu. Oke. Kita akan minta untuk bagaimana sih. Mungkin kita tanya bagaimana untuk codingnya. Buatkan. Ini memerlukan beberapa waktu. Ya, untuk persamaan gelombang yang kita peroleh ini, untuk Fx, T sama dengan asin Kx minus omega T plus V ini sesuai dengan materi yang kita pelajari. Jadi ini kan solusi umum untuk fungsi gelombang. Baik, untuk di mata kuliah fisika komputasi yang kita bahas di fungsi gelombang dan maupun di mata kuliah lain. Untuk fungsi gelombang secara umum ini sudah sesuai. Nah, ini merupakan bentuk codingan akan langsung kita coba di pemrograman Octave. Apakah error atau bisa di-run. Namun sebelum itu mungkin ini kita minta untuk menjelaskan tiap barisnya.
Oke. Ini kita dari untuk yang awal. Di sini untuk bagian yang ini mendefinisikan parameter-parameter gelombang seperti amplitudo, bilangan gelombang, K, frekuensi angular atau omega, dan fase gelombang. Jadi di sini kita masukkan untuk parameter-parameter yang kita butuhkan eh, ke persamaan. Dan kita butuhkan untuk persamaan. Kemudian di sini kita mendefinisikan parameter ruang dan waktu. X berarti untuk posisi, untuk ruang, dan T ini untuk waktu. Misalnya kita buat vektor X mewakili posisi pada sumbu X dari 0 hingga 10 dengan 100 titik, dan vektor T yang mewakili waktu dari 0 hingga 4 dengan 100 titik pula. Kemudian di sini ini membuat matriks yang akan menyimpan nilai gelombang pada setiap posisi dan waktunya. Matriks ini diinisiasi dengan 0 dan memiliki dimensi sesuai dengan panjang X dan T. Kemudian untuk pemrograman ini sudah mulai looping. Di sini melalui dua loop bersarang kita menghitung untuk nilai gelombang pada setiap posisi dan waktu menggunakan persamaan gelombang numerik yang diberikan. Nilai-nilai ini disimpan dalam matriks yang uh, ini, wave matrix. Oke, di sini ini untuk membuat visualisasi bentuk 3D dari gelombang menggunakan fungsi surf. Pada plot ini sumbu X mewakili waktu, sumbu Y mewakili posisi, dan sumbu Z mewakili nilai gelombang. Jadi ini untuk membuat grafik secara 3D-nya. Kemudian label dan judul juga ditambahkan dengan memberikan konteks visualisasi. Dan ini yang terakhir, ini juga membuat plot untuk dua dimensinya, di mana untuk menunjukkan nilai gelombang pada waktu tertentu, misalnya pada indeks waktu ke-50, kemudian ke-10, maupun saat ke-0. Dan pada plot ini sumbu X mewakili posisi, sumbu Y mewakili nilai gelombang pada waktu tertentu. Ya, mungkin ini langsung kita kita kopas apakah uh, coding yang diberikan ini sudah benar ataukah masih error. Oke, kita coba. Ini biar dia setiap run untuk di command window-nya selalu berganti atau otomatis kehapus yang sebelumnya, maka kita buat dia CLC dan oke. Ini langsung kita coba run. Sini saja. Ini kita coba untuk gelombang gitu. Oke, bentar. Kita lihat coba di command window, oke. Di editor. Kita lihat untuk gambar 3D-nya. Di sini untuk
ke arah ini nilai gelombang, di sini untuk posisinya, sini untuk waktu. Jadi, untuk 3D-nya sudah sesuai, kemudian selanjutnya untuk yang grafik secara 2 dimensi, di sini grafiknya menunjukkan, fungsi sinusoidal. Jadi di sini, untuk gelombang dalam waktu tertentu, di sini ada nilai gelombangnya, di sini ada posisi. Jadi hubungan antara nilai gelombang terhadap posisi. Dalam, program Octave yang diberikan oleh ChatGPT ini termasuk, program yang sudah lengkap karena sudah, disertai dengan gambar-gambar grafik, baik untuk grafik secara 2 dimensi maupun secara, 3 dimensi. Ya mungkin sekian untuk nomor 2, kita lanjutkan untuk ke soal nomor 3.